definisi syirik. Jemaah sekalian, ini penting memahami definisi. Karena dengan memahami definisi, kita akan memudahkan kita mengetahui hakikat. Seperti ketika kita mengetahui hakikat riba, maka orang bilang bunga bagi hasil keuntungan faidah, kita nggak akan tertipu. Kita tahu itu riba. Begitu pula syirik. Ini penting sekali kita kenal kesyirikan. Karena kesyirikan terkadang namanya bagus-bagus juga. Kadang disebut sedekah laut, sedekah bumi, kearifan lokal. Subhanallah. Dosa terbesar mereka namakan kearifan lokal. Atau mereka anggap budaya, tradisi yang baik. Maka pahami hakikat syirik agar kita nggak tertipu. Untuk memahami hakikat syirik, pahami dengan baik definisinya. Saya ulangi. Syirik itu maknanya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah itu? Ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Penjelasannya, menyamakan selain Allah dengan Allah. Selain Allah, siapa yang dimaksud? Seluruh makhluk. Apapun selain Allah namanya adalah makhluk. Dia samakan antara Allah dengan makhluk. Dengan apapun selain Allah. Dalam hal apa dia samakan? Dalam hal yang khusus bagi Allah. Apa itu yang khusus bagi Allah? Ada 3. Makanya syirik itu terdapat dalam 3 perkara ini. Sama dengan tauhid. Tauhid terdapat dalam 3 perkara ini, begitu pula syirik. Nah, sekarang kita berikan sedikit contoh. Yang pertama, syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Yaitu ketika seorang meyakini misalkan ada pencipta selain Allah, maka dia telah mempersekutukan Allah dalam rububiyah. Ada yang menguasai alam ini selain Allah, baik menguasai seluruhnya atau sebagiannya, atau bersaing dengan Allah atau membantu Allah dalam menguasainya, maka itu adalah syirik. Atau ada yang mengatur alam ini selain Allah, maka itu adalah syirik. Contohnya, orang-orang yang meyakini di pantai tertentu ada penguasa selain Allah. Mereka panggil dia ratu. Ratu siapa namanya? Salah. Namanya setan. Di gunung tertentu mereka anggap ada penguasa selain Allah. Ini keyakinan syirik. Syirik dalam rububiyah. Bahkan mereka pun yakin dia bisa menimpakan mudarat kepada mereka. Itu juga syirik dalam rububiyah. Mereka juga yakin dia bisa memberi manfaat kepada mereka. Itu juga syirik dalam rububiyah. Oleh karena itu juga jemaah sekalian, meyakini benda-benda bisa memberi manfaat atau menimpakan mudarat atau melindungi dari mara bahaya, itu juga syirik. Contohnya, mempercayai jimat-jimat. Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Itu syirik dalam rububiyah. Meyakini jimatnya bisa menolong dia, bisa melindungi dari mara bahaya. Atau meyakini hari-hari ada yang bisa memberikan keberuntungan kepada dia. Atau angka-angka
Atau sebaliknya, bisa menimpakan kesialan. Misalkan takut angka 4, takut angka 13, mereka yakini bisa mendatangkan kesialan. Itu syirik dalam rububiyah. Mau nikahkan anak, undang ahli primbon. Mau bangun rumah, undang ahli feng shui. Untuk dipelajari. Posisi rumah yang bisa mendatangkan keberuntungan, dan mana yang bisa menyebabkan kesialan. Ini syirik dalam rububiyah. Baik. Yang kedua, syirik dalam uluhiyah. Yaitu syirik dalam ibadah. Ketika seorang memiliki keyakinan ada yang boleh disembah selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Dan ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam uluhiyah. Contohnya apa? Kalau sholat, puasa, zakat, haji, mungkin kita sudah paham semuanya. Itu nggak boleh kita berikan kepada selain Allah. Walaupun faktanya ada juga orang yang sholat untuk selain Allah. Contohnya yang mana? Ada orang pergi safar ke satu daerah. Tujuannya kemana? Masjid bersejarah. Ada apa di masjid itu? Ada kuburan wali. Dia berniat ke sana untuk sholat di masjid itu, dan dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Sama saja dia menyembah penghuni kubur itu. Dia sholat bukan menyembah Allah. Walaupun dia juga niat menyembah Allah, tapi dia agungkan penghuni kubur itu, sama saja dia juga menyembah penghuni kubur itu. Dan juga masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang kaum muslimin tidak sadari. Masih banyak kaum muslimin tidak sadari, itu juga ibadah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Contohnya berdoa. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik dalam uluhiyah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Rasulullah SAW menegaskan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ketika seorang berdoa kepada selain Allah, seperti berdoa kepada para jin, berdoa kepada para wali yang sudah wafat, berdoa kepada nabi, berdoa kepada malaikat, maka itu adalah syirik dalam uluhiyah. Karena doa itu ibadah. Begitu pula menyembelih untuk selain Allah, itu juga syirik dalam ibadah. Kenapa? Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kemudian jemaah sekalian, orang yang pakai jimat tadi, syiriknya pun ada dua. Syirik dalam rububiyah, karena meyakini jimatnya bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Kemudian syirik dalam uluhiyah, syirik dalam ibadah. Dia menyembah jimat itu. Bagaimana caranya dia menyembah jimat? Bagaimana caranya dia menyembah jimat? Hah? Masa dimandiin menyembah? Dimandiin itu artinya membersihkan, karena kotor. Ya. Yaitu berlebih-lebihan. Itu sikap berlebih-lebihan. Keris dimandiin setiap malam Jumat. Mandinya pakai jeruk lagi. Itu berlebih-lebihan. Dan bukan saja berlebih-lebihan, itu juga syirik. Kenapa? Karena dia yakin jimat itu bisa memberi manfaat. Nah, ketika dia yakin jimat bisa memberi manfaat, keris bisa melindungi dari mara bahaya, itu syirik dalam rububiyah. Sekarang yang saya tanyakan, kepercayaan terhadap jimat itu juga terkandung syirik dalam uluhiyah. Jadi dia menyembah jimat itu. Pertanyaannya, bagaimana cara dia menyembah jimat itu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu?
Pas saja? Apa, akhi? Hah? Oh, belum pernah coba. Ya. Dia menyembah jimat itu dengan cara bergantung hati kepadanya. Kalau meminta berarti berdoa. Tapi ini sekedar dia bergantung hati. Bergantung hati itu ibadah. Ibadah apa namanya? Ibadah apa namanya? Tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Jadi orang yang bertawakal kepada selain Allah, dia bukan orang beriman. Ini contoh syirik dalam ibadah. Bergantung hati kepada selain Allah. Bertawakal kepada selain Allah. Karena tawakal itu ibadah. Baik. Sekarang yang ketiga. Contoh syirik dalam asma wa sifat. Seperti syiriknya orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Bapa. Mereka namakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Dan mereka sifatkan Allah dengan sifat makhluk. Jadi mereka syirik dalam nama Allah dan syirik dalam sifat Allah. Yaitu mereka katakan Allah memiliki anak. Ini syirik dalam sifat Allah. Jadi jamaah sekalian, inilah definisi syirik dan beberapa contohnya. Nah, di sini kita ada satu pelajaran penting. Mengapa syirik itu adalah dosa terbesar? Kalau kita pahami definisi syirik, maka kita pun paham mengapa syirik itu adalah dosa terbesar. Karena syirik itu adalah penghinaan kepada Allah. Sebab menyamakan makhluk dengan Allah itu penghinaan. Karena Allah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Tinggi, Maha Suci. Sedangkan makhluk itu kecil, hina, remeh, rendah, kotor bahkan. Sering berurusan dengan kotoran-kotoran. Maka ketika kita berbuat syirik, kita telah terjerumus dosa yang paling besar. Karena itu mengandung penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah. Dan jemaah sekalian, kita juga paham mengapa orang-orang yang beriman itu diperintahkan membenci orang-orang musyrik. Karena mereka menghina Allah. Kalau ada orang menghina Nabi Muhammad SAW, kita marah tidak kepadanya? Marah besar. Kita benci. Kalau ada orang yang menghina orang tua kita, marah kita tidak kepadanya? Marah besar kan? Maka bagaimana lagi dengan orang yang menghina Allah? Menyamakan Allah dengan makhluk. Tentu harus lebih besar lagi kemarahan kita. Ini penjelasan yang masuk akal. Kenapa kita harus membenci orang musyrik? Karena mereka menghina Allah. Tapi jemaah sekalian, membenci bukan berarti menzolimi. Menzolimi dilarang dalam syariat. Jadi, ini definisi syirik. Kemudian apa bahaya syirik? Bahayanya sangat besar. Pertama, syirik dosa yang tidak terampunkan. Kalau pelakunya tidak taubat sampai mati. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Yang kedua, dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena syahadatnya batal. Dia tidak lagi beriman dengan la ilaha illallah ketika dia menyembah kepada selain Allah. Dan juga sama saja dia mendustakan ayat-ayat yang mengajak kita
untuk beriman hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan tidak mempersekutukannya. Kemudian yang ketiga, syirik itu menghapuskan seluruh amalan. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Kemudian syirik itu juga bahaya berikutnya, dan ini yang paling berbahaya, mengekalkan pelakunya di neraka. Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Baik, ini tentang bahaya syirik. Inilah dosa yang paling besar, dosa yang paling berbahaya. Makanya Ibnu Umar menyebutkan nomor 1.